Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar? Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali untuk melaksanakan pembelajaran fikih secara online. Anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang alat-alat bersuci atau toharoh dari hadas dan najis. Saya Bu Istiana, guru mata pelajaran fikih Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lamongan. Anak-anakku, pada kesempatan ini mari kita bahas materi kita tentang pengertian toharoh, kemudian alat-alat bersuci. Alat bersuci itu ada dua, yang pertama itu air, yang kedua bukan air. Kita lanjut materi kita tentang pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa sama dengan an-nadhofah, yaitu bersih, kebersihan, atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharoh itu suatu kegiatan bersuci dari hadas dan najis, sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Dalam hal ini contohnya sholat dan tawaf. Salah satu ayat yang menganjurkan agar kita senantiasa menjaga kebersihan atau bersuci terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sungguh Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Kita lanjut materi kita tentang alat-alat bersuci. Yang pertama, air. Air yang dapat digunakan untuk toharoh atau bersuci terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, air mutlak atau tohir mutohir, yang artinya suci mensucikan. Yang dimaksud dengan air mutlak itu adalah air yang masih asli, belum tercampur benda lain dan tidak terkena najis. Contoh dari air mutlak itu ada 7 macam. Yang pertama adalah air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima air dari mata air, yang keenam air salju atau es, yang ketujuh air embun. 7 macam air ini adalah contoh dari air mutlak. Yang kedua, air makruh atau musammas. Air musammas itu air yang dipanaskan pada terik matahari yang tempatnya terbuat dari logam. Di sini logam itu bisa dari seng atau besi atau tembaga, aluminium, yang masing-masing benda itu berkarat. Nah, air yang seperti ini hukumnya makruh. Yang ketiga, air mustakmal atau tohir ghairu mutohir, yang artinya suci tidak mensucikan. Yang dimaksud dengan air mustakmal itu air yang hukumnya suci tetapi tidak bisa dipakai untuk alat bersuci. Contoh dari air mustakmal ini ada 3 jenis.
Yang pertama, contoh dari air mustakmal adalah air kopi, air teh, atau air susu. Yang awalnya masing-masing mempunyai sifat sendiri-sendiri, tapi jika 3 komponen ini dijadikan satu, maka akan berubah warna, rasa, dan baunya. Ini contoh yang pertama, air mustakmal. Yang kedua, air suci yang sudah digunakan untuk bersuci. Artinya di sini air yang sudah dipergunakan untuk bersuci, seperti air bekas untuk berwudu. Secara hukum, airnya suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, contoh air mustakmal adalah air buah-buahan atau air dari pohon-pohonan, misalnya air degan. Jadi ketika kita minum air degan, itu secara hukum termasuk air mustakmal, air yang suci tetapi tidak mensucikan. Airnya bisa diminum sepuasnya, tetapi tidak bisa dipakai untuk alat bersuci. Yang keempat, air mutanajis atau air bernajis. Yang dimaksud dengan air mutanajis atau air yang bernajis itu air yang awalnya suci, kurang dari 2 kulah, kemudian terkena najis. Nah, setelah kena najis, berubah salah satu sifatnya, misalnya warna, bau, atau rasanya. Nah, air yang seperti ini tidak bisa digunakan karena secara hukum airnya bernajis. Pembahasan selanjutnya adalah tentang alat bersuci yang kedua, yaitu yang bukan air. Alat bersuci yang bukan air pertama adalah debu. Yang kedua, benda-benda kesat seperti batu, kayu, kertas, atau tisu. Nah, anak-anak, ketika kita memakai alat bersuci yang bukan air, tentunya harus kita pahami syarat-syarat jika kita menggunakan benda-benda kesat. Yang pertama, benda itu harus keras atau kesat dan harus suci serta dapat dipakai untuk membersihkan najis. Yang kedua, benda itu tidak termasuk benda yang dihormati, misalnya bahan makanan atau batu masjid.